Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati khususnya kepada Ustadz Muhammad Sultan Aziz selaku dosen dari mata kuliah usul fikih, dan tak lupa kepada semua teman-temanku yang insya Allah terus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hakikoh dan majas. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Mbak Faridatul Rafi'ah, yang kedua adalah Mbak Salis Hidayatul Wifki, yang ketiga adalah Mbak Salma Mayriza Zulfa, dan yang keempat adalah saya sendiri, yakni Wildan Syafrul Kiram. Selanjutnya, materi yang pertama yakni mengenai pengertian hakikoh yang akan dijelaskan oleh Mbak Faridatul Rafi'ah. Yang kedua yakni materi tentang pembagian hakikoh yang akan dijelaskan oleh Mbak Salma Mayriza Zulfa. Dan yang ketiga yaitu materi tentang pengertian majas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan seterusnya. Dan nanti yang terakhir adalah pemberlakuan hakikoh dan majas yang akan dijelaskan oleh Mbak Salis Hidayatul Wifki. Selanjutnya kepada pemateri, waktu kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hakikoh. Hakikoh berasal dari kata hako yang berarti tetap, sebagai makna subjek, fa'il, memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek, maf'ul, yang berarti ditetapkan. Menurut ahli bahasa, hakikoh adalah arti yang sesungguhnya atau senyatanya, bukan kiasan. Sedangkan dalam istilah ahli bayan, hakikoh adalah susunan lafadz yang digunakan pada asal peletakannya dalam istilah, yaitu al-khotob. Ulama yang memberikan pendapat tentang pengertian hakikoh ada 5. Yang pertama adalah Ibnu Subki, yang kedua adalah Ibnu Khudamah, yang ketiga adalah Wahabah Zuhaili, yang keempat adalah Al-Sarkisi, dan yang terakhir adalah Al-Utsaimin. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian hakikoh itu adalah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut makna denotatif. Contoh kata menurut asalnya adalah nama seorang anak laki-laki. Meskipun nama Zaid sering digunakan untuk pengertian pemberani atau macan, namun tujuan semula kata Zaid hanyalah digunakan untuk nama seorang anak laki-laki, bukan pengertian pemberani atau macan. 2. Pembagian hakikoh. Dari segi ketetapannya sebagai hakikoh, para ulama membagi hakikoh itu kepada beberapa bentuk. 1. Hakikoh lugawiyah, 2. Hakikoh syar'iyah, 3. Hakikoh urfiyah khosoh, dan 4. Hakikoh urfiyah ammah. Adapun manfaat dari mengetahui pembagian hakikoh menjadi 3 macam, agar kita membawa setiap lafadz pada makna hakikoh dalam tempat yang semestinya, sesuai dengan penggunaannya. Dalam penggunaan ahli bahasa, lafadz dibawa kepada hakikoh lugawiyah. Dalam penggunaan syar'i, lafadz dibawa kepada hakikoh syar'iyah, dan dalam penggunaan ahli urf, lafadz dibawa kepada hakikoh urfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengertian majas. Majas menurut Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani adalah kebalikan dari hakikat. Jadi hakikat itu adalah makna yang asli, sedangkan majas adalah makna kiasan. Secara bahasa, kata majas diambil dari kata yang memiliki arti meninggalkan, yakni meninggalkan makna yang asli. Makna yang asli disebut hakikat tadi, menempuh suatu tempat atau menempuh suatu yang tempat. Jadi menempuh suatu tempat adalah menempuh suatu tempat yang baru, yakni bermakna kiasan. Sedangkan menurut istilah, majas adalah menggunakan sesuatu kata bukan pada makna asalnya. Jadi sesuatu bukan pada makna asalnya, jadi beralih makna atau pada makna yang kiasan gitu. Karena adanya korinah yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Jadi ketika kita menggunakan majas, itu dilarang untuk menggunakan kata yang hakikat atau kata yang sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan majas, itu tidak boleh menggabungkan dengan hakikatnya tersebut. Itu menurut pendapat dari Abdul Qahir Al-Jurjani. Selanjutnya, secara teoretik, menurut Al-Jurjani, majas adalah peralihan makna dari yang leksikal menuju yang literer, atau dari yang denotatif menuju konotatif, yakni dari makna yang asli menuju makna yang kiasan. Secara implisit, definisi di atas mengacu pada pengertian majas mufrad, yakni majas yang dalam kosakata sekaligus menunjukkan jenis majas yang kedua, yaitu majas dalam kalimat. Jadi majas itu juga banyak cabangnya. Majas yang mufrad itu adalah majas yang menggunakan dalam kosakata. Terus majas yang kedua menunjukkan majas yang kedua, yaitu majas dalam kalimat adalah majas yang digunakan dalam suatu susunan kalimat. Majas dari segi lafadznya, yaitu lafadz
lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa. Jadi lafaz itu tidak menunjukkan kepada suatu arti yang sebenarnya. Contohnya adalah pisang yang runtuh. Nah, ini sering kita gunakan. Kalau bahasa Jawanya adalah gedang ambruk. Ketika kita membilangi seseorang adalah enek gedang ambruk, sebenarnya kan makna hakikinya kan bukan pisang yang runtuh, tetapi adalah pohon pisang yang runtuh, begitu. Yang kedua adalah lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya atau dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada yang dimaksud. Jadi ini juga termasuk majas yang sering kita gunakan. Terus ketiga adalah antara sasaran dan dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya. Seperti tadi, yaitu pisang yang runtuh. Nah, sebenarnya adalah pisang sama pohon pisang kan ada kaitannya juga, yakni pohon pisang berbuah pisang gitu. Tapi kita seringkali menggunakan bahasa majas yaitu pisangnya runtuh atau gedangnya ambruk, kan sebenarnya pohon pisang itu tadi. Contoh lain adalah asad, lafal asad, yaitu asad itu memiliki singa memiliki sifat yang pemberani, terkadang digunakan untuk seseorang yang pemberani, gagah gitu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, dia mendapat gelar Asadus-Syura karena dia pemuda yang pemberani. Tapi zaman sekarang berbeda, asad sering kita gunakan untuk sifat yang wanita marah, karena marahnya wanita itu saya juga belum pernah tahu. Juga contoh lain yang sering kita gunakan adalah seperti sungainya banjir. Ini dalam bahasa Jawa yang sering kita gunakan. Kali ini banjir. Sebenarnya sungai itu setiap hari juga banjir. Coba kamu lihat di berita. Kalau ketika kita melihat di berita ada perkampungan yang banjir itu, kan satu jengkal saja sudah dianggap banjir. Lah, di sungai itu berapa jengkal setiap harinya? Kok tidak dianggap banjir gitu? Kok dianggap banjirnya pas ketika hujan deras saja atau ketika membludak bahasanya? Kita begitu, kenapa? Itu adalah majas. Selanjutnya adalah macam-macam majas. Yang pertama adalah majas lughawi. Majas lughawi adalah majas yang tidak menggunakan suatu kata yang aslinya. Contohnya adalah asad tadi. Asad adalah singa memiliki sifat pemberani, sering digunakan pada orang yang bersifat berani tadi. Kita sering menggunakan itu karena kita memaknakan seorang pemberani itu dengan singa itu. Yang kedua adalah majas syar'i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena dalam qarinah syariah seperti menggunakan lafaz sholat. Jadi lafaz sholat itu bukan seutuhnya bermakna sholat yang 5 waktu itu, tapi juga bermakna doa, karena dalam sholat juga terdapat doa, banyak doa. Selain itu, yang ketiga adalah majas urfikos, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada tuntunan kebiasaan yang tertentu, seperti menggunakan lafaz al-hal yang artinya berubah. Jadi ketika kita menilai seseorang dengan menggunakan majas urfikos, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang berubah-ubah dengan kondisinya. Seperti ketika orang tersebut baik, maka kita juga menggunakan majas yang baik, tapi dengan suatu rujukan, yaitu seperti singa. Tapi tadi orang itu baik seperti singa. Contohnya adalah orang tadi adalah pemberani, adalah seperti singa. Dan juga bermakna lain yang lebih buruk, yaitu orang yang marah dimaknai seperti singa, yaitu mengenaskan singa itu, atau ganas, bersifat ganas gitu. Selanjutnya adalah majas orfi'an. Ini adalah majas yang sering kita gunakan terutama pada orang Jawa, seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu ketika ada pohon pisang runtuh adalah yang dikatakan adalah gedang ambruk, tapi secara hakikatnya adalah pohon pisangnya yang roboh atau runtuh. Selain itu adalah juga tadi adalah kali ini banjir, seperti tadi yang saya ceritakan. Menurut Profesor Amir Syarifuddin di dalam bukunya menyebutkan bentuk-bentuk majas berikut. Yang pertama adalah adanya tambahan, yaitu yang sering kita sebut dengan majas bil ziyadah. Yang kedua adalah adanya kekurangan dalam suatu susunan kata yang sebenarnya. Yang ketiga adalah mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian menukar kedudukan suatu kata. Jadi menukar suatu kata, jadi yang di depan misalnya jadi kata aslinya itu ditukar dengan kata yang biasanya gitu. Yang keempat adalah meminjam kata lain atau isti'arah, yaitu meminjam kata lain, seperti mendefinisikan manusia itu dengan cara kita meminjam kata dari bahasa kiasan lain, seperti kata kita dengan bahasa burung, seperti burung terbang tinggi itu artinya maknanya apa kepada seorang lainnya. Nah, yang kelima adalah cara mengetahui hakikoh dan majas. Cara mengetahui lafadz hakikoh adalah secara simai, yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi, sebagaimana keadaan hukum syarak yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nasyah syarak itu sendiri.
Cara mengetahui lafadz majas adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'aroh atau peminjaman kata. Adapun orang Arab dalam maksud penggunaan kata lain untuk dipinjam, bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata, itu baik dalam bentuk maupun dalam arti. 6. Hukum atau ketetapan yang berkenaan dengan hakikoh dan majas. Dalam hakikoh ada beberapa ketetapan yang harus dipatuhi, antara lain harus mengikuti ketetapan makna awal yang telah ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas di bidangnya. Tidak boleh memindahkan makna asli dari suatu lafaz, dan yang terakhir harus mendahulukan arti hakikat daripada arti majas, karena arti hakikat adalah arti yang tidak membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya, sedangkan arti majas membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya. Sedangkan dalam majas ada ketetapan yang harus dipatuhi, antara lain adanya makna lain yang dipinjam untuk mengganti makna hakikoh dan menjadi suatu ketetapan arti. Makna majas bisa dialihkan kepada makna lain, dan menurut kesepakatan ulama, majas lebih baik daripada mustarok dan lebih baik daripada memindah satu arti menjadi arti lain. Serta menurut Hanafiyah, lebih baik daripada membuang atau menyimpan suatu arti. Materi yang terakhir yaitu pembelakuan lafadz hakikoh dan majas. Terdapat beberapa hal yang mendorong seorang mujtahid untuk tidak menggunakan lafadz hakikoh, sehingga mereka menggunakan lafadz majas, antara lain: yang pertama, lafadz hakikoh sulit diucapkan, seperti kata khonfaqiqun, yang berarti bencana besar. Karena kata ini sulit diucapkan, maka diganti dengan kata mautun untuk menunjukkannya. Kedua kata ini memiliki arti yang semakna atau arti yang selaras. Yang kedua, lafadz hakikoh dianggap tabu untuk diucapkan, seperti kata khiro'ah yang berarti kotoran manusia. Kata ini dianggap tabu sehingga diganti dengan kata go'id, yang secara hakikatnya memiliki arti tempat buang hajat. Yang ketiga, lafadz hakikoh sulit dimengerti oleh orang yang berbicara. Yang keempat, ada nilai seni di dalam majas, seperti ungkapan Zaidun Asadun, yang berarti pria pemberani. Asadun di sini berarti singa. Singa cocok untuk seorang pria yang pemberani, karena kata ini lebih indah dari segi sastra ketimbang kata pemberani itu sendiri. Dan yang terakhir, lafadz majas lebih populer dari lafadz hakikoh, seperti kata jima yang berarti hubungan kelamin. Kata ini sulit dimengerti oleh orang banyak sehingga diganti dengan kata yang lebih populer, yaitu bersetubuh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi dari kami sudah selesai. Apabila ada kekurangannya, kami maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup kelas saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.